Assalamualaikum Baraya Priangan, kita bertemu lagi di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Seperti biasa kita menghadirkan satu tokoh dari Tasikmalaya pastinya. Tapi sebelumnya jangan lupa Baraya like, share, dan juga subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan segera kembali di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Asop Sopiudin merupakan anak laki-laki dari keluarga petani sekaligus tokoh religi masyarakat, yaitu Ibu Hajah Siti Badiah dan almarhum Abah Senawawi. Berkat didikan sang ayah, sejak kecil ia hidup mandiri yang mengharuskannya untuk bekerja demi mendapatkan sesuatu. Salah satunya, ia ikut terlibat dalam proses pembuatan tempe untuk mendapatkan uang jajan. Pria kelahiran 4 Juni 1902 ini memulai masa pendidikannya dengan sekolah di MI Al-Hidayah Cikadu, SMP Pesantren Cintawana, dan SMA Pesantren Cintawana. Selain didikan orang tua, kehidupan pesantren telah mengajarinya nilai kemandirian, disiplin, dan kesederhanaan sebagai bekal kehidupan. Kini, ia didampingi istri tercinta, Hajah Yeti Suryati, dan dianugerahi 3 orang buah hati, yaitu Muhammad Syarifun Nazfa, Siti Bahjatul Injah, dan Siti Rahelina Ramadhani. Baraya, kita kembali di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Kita akan sambut, inilah narasumber yang kita hadirkan, Bapak Asop Sopiudin, politisi P3, yang juga merupakan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Irma manggilnya Bapak atau Akang aja? Akang aja, Kang Asop yang populer. Kang Asop ya, Oke. Hashtagnya sudah mulai populer, Kang Asop untuk Kabupaten Tasikmalaya nomor 1. Jet 1, enggak? Boleh. Siap. Boleh. Kalau jadi politisi kan harus siap jadi imam, siap jadi makmum. Nah, targetnya juga legislatif dan eksekutif. Iya. Ya, Tapi kalau sudah ada kesana belum, Kang? saya sejak pemilu yang kemarin masuk nominasi. Masuk nominasi. Kita akan bahas lebih dalam, tapi nanti saya mau tanya dulu. Kang, dibesarkan di mana? Saya dibesarkan dari keluarga petani. Ayah saya itu petani, tapi sehari-hari ya di kampung disebut ustadz. Mengelola diniyah dan beberapa santri. Nah, tetapi tidak dibesarkan dengan bergelimang fasilitas. Itu serba terbatas karena hidup di daerah pertanian, tepatnya di Kampung Ciberem, Desa Cikadu, Kecamatan Cisayong. Dengan saudara 6, tetapi ayah saya ketika saya masih kuliah semester 5 kalau tidak salah, kemudian meninggal dunia. Dan meninggalkan tentu ibu saya, kemudian adik-adik perempuan dan laki 1 usia 4 tahun. Nah, itulah masa kepahitan saya waktu itu karena harus menanggung jawab keluarga dari mulai ibu dan adik-adik sekalian. Apa anak paling sulung? Saya laki paling besar, ada kakak perempuan 1. Oleh karenanya semuanya tuh adik-adik itu ya diwaliin sama saya. Gini-gini juga sudah derajatnya wali. Wali ya, wali nikah. Wali nikah. Oke. Bapak, seorang petani dan juga seorang ustadz. Seperti apa membesarkan Akang? Ya, bapak saya ketat kalau dalam prinsip. Itu termasuk khususnya ke anak laki-laki. Iya. Dilibatkan dalam berbagai hal lah. Pertama kalau ataupun dia ke sawah, ya saya selalu ikut, dan tidak hanya ikut bermain, tapi kemudian harus ikut bekerja. Kalau salah ya dihukum. Demikian pun di rumah, karena bapak saya berniaga kemudian membuat tempe itu untuk makanan
anak didik, kemudian sebagian dipasarkan. Mhm. Nah, saya ini dijadikan mesin produksi. Tuh. Jadi Akang sudah diajarkan untuk Iya, mandiri dari pagi. sejak kecil. Ada uang jajan kalau Akang mau bekerja. Kerja. Aha. Kalau ibu seperti apa? Ibu ditugaskan sebagai ibu rumah tangga yang meladeni suami sampai saat sekarang ini juga gitu. Tugasnya dia melayani suami, kemudian mendidik anak, kebutuhan rumah tangga, tidak dalam konteks ikut mensupport bekerja seperti yang lainnya atau berdagang ke sawah dan yang lain. Ibu saya seperti begitu. Dan sampai hari ini kan demikian. Tetapi kemudian akhirnya karena bapak saya aktivitasnya padat melayani masyarakat, baik kondangan, kemudian yang meninggal, yang nikahan dan yang lainnya, maka tentu interaksi di rumah itu dipimpin oleh ibu saya. Begitu. Ketika Bapak meninggal, saat itu perekonomian keluarga siapa yang kemudian bertanggung jawab? Ya saya. Akang masih kuliah saat itu? Iya. Karena saya atau sejak dari mondok, bapak saya itu selalu menggunakan prinsip begini. Tanggung jawab sebagai seorang bapak terhadap anaknya, terutama dalam sisi materi, itu sampai menginjak dewasa, balik. Ya. Nah, soal setelah balik itu pilihan. Nah, oleh karenanya, karena memang anaknya cukup banyak, kemudian dempet-dempet gitu. Selisihnya 2 tahun. Sementara ya kebanyakan mondok, maka di tiap pesantren itu anak itu dititipkan di kiai, tapi tugasnya tidak ngaji. Saya di pondok dulu. Tugasnya di Pak Kiai itu ngurus ayam, ternak, kemudian bikin produksi bala-bala, es bul dan yang lainnya, pulang ngaji. Nah, kemudian pagi-paginya harus saya antar ke kantin-kantin punya Pak Kiai. Nah, paling saya sisanya kalau nggak ada yang laku, itu baru bisa makan. Bisa dimakan. Kenapa? Karena demikian hanya untuk mempertahankan hidup, kan memang bekal terbatas. Sebulan. Itu masa-masa SD, SMP? Masa SMA, SMP, SMA udah mulai. Nah, karena hitungan bapak saya didikannya usia SMP itu kan sudah mulai balik. Iya, betul. Nah, orang tua itu sudah tidak punya kewajiban lagi sebenarnya. Dia hanya sedekah saja ke anaknya. Jadi pilihan silakan, kalau mau jadi orang tentukan sendiri. Tanggung jawab orang tua sampai di sana, itu yang selalu diterapkan. Tetapi kalau ada, nggak apa-apa. Saya baru ngeh itu udah dewasa seperti begini. Kalau kemudian difasilitasi dengan berbagai fasilitas, mungkin nggak seperti ini. Oleh karenanya sudah biasa dengan kehidupan kurang juga sudah biasa. Tapi kalau miskin sudah kapok. Terlalu lama. Masa SD, masa kecil. Dengan sebutkanlah kata Akang, untuk uang jajan saja Akang harus bekerja. Saat itu mungkin pikiran anak yang kecil itu, masih bocah itu mungkin berpikir tidak adil atau mungkin Bapak terlalu keras, seperti itu atau tidak? Enggak, kebetulan saya punya uak yang namanya Pak Haji Asep Dahlan. Dia seorang ASN, kalau dulu PNS di Kementerian Agama di KUA. Jadi melihat adiknya, keluarga adiknya seperti begitu, akhirnya karena dia punya anak satu, saya dimintakan kalau minta uang jajan jangan ke ibu, tapi cukup oleh uang, harus membarengi ke sekolah. Nah, sampai saya tuh jujur saja kalau dibeliin baju itu ngalamin oleh bapak saya itu waktu mau masuk kuliah. Jadi kalau dari sejak kecil sampai SMP, SMA itu selalu bekas. Ada keluarga dari Jakarta, gitu. Kalau Lebaran itu pasti bawa pakaian bekas, entah baju pramuka, entah maupun yang lainnya. Yang paling unik, kalau saya sekolah itu pasti celana saya itu diikat sama tali rapia. Karena kebesaran. Karena kebesaran. Sepatu pasti dimasukin kertas, disumpel. Karena nggak kebeli. Itu gitu. benar nggak kebeli atau memang sederhana saja, Bapak? Ya, bapak saya kan dari mulai subuh sampai sore ngajar di masyarakat, ngajar di anak-anak tetangga maupun yang lainnya. Nah, kemudian bercocok tanam maupun yang lainnya. Kondisi ini dibiasakan hidup di keluarga seperti begitu. Tapi memang kalau urusan makan nggak kekurangan. Karena di sekitar tempat ini ya ada sawah, ada kolam, ada yang lainnya. Dan cukup kreatif ya. Ayah saya itu nggak pernah kemudian diam. Itu segala ditanam, gitu, punya bebek, punya dan yang lainnya. Dan itu nular, saya sekarang jadi anggota dewan.
Ya kebiasaan sehari-hari dari ayah saya ini ya tetap pagi-pagi subuh ngajar, kemudian ngurus kolam, ngurus itik, ngurus ayam, kemudian ngurus sayuran, kemudian ke sawah dan yang lainnya. Karena udah terbiasa seperti begitu. Nah, ketika kemudian kekurangan pangan, ayam tinggal nyembelih, telur tinggal ngambil, ikan tinggal mancing dan yang lainnya. Ya biasa-biasa saja. Nah, kalau nggak percaya nih lihat, tangan saya seperti begini. Gitu nih hitam. Ketua komisi loh ini. Nah, gitu. Tadi Akang menyebutkan miskin kapok gitu. Memang semenyakitkan itu kah atau itu cuma bercandaan aja? Ya, kan itu nggak Tuhan sebenarnya tidak memberikan judgement gitu ya. Tergantung kemudian orang mau merubahnya. Dan jujur saja, kenapa saya sangat prihatin semacam demikian, ternyata kalau istilah guru saya almarhum Al-Maghfurlah wa Khair Apandi, bukan tanah yang angar, tapi kokodsia nu ngedul. Ya, jadi hidup dimanapun, ya kalau ada kemauan kemudian ada keinginan ya bisa, karena hitungannya bukan materi. Tadi kata-katanya bukan alfar, gitu. Nah, sekarang kan naik alfar itu gampang, rental juga boleh. Iya bisa. Gitu bisa. Pinjam punya teman juga bisa. Bisa. Pinjam punya bapak, punya Akang juga bisa. Iya, seperti begitu. Okay. Nah, oleh karenanya tadi diistilahkan karena saya saat sekarang ini kan ngelola lembaga, butuh biaya, butuh yang lainnya. Nah, memang relatif angka kemiskinan yang saat ini ada di publik, yang selalu judul di pemerintahan maupun yang lainnya kan itu juga. Ya, tergantung kita aja memaknai angka kemiskinan itu dihitung relatif kan, tidak hanya berbentuk uang gitu. Nah, hidup di kampung itu sebenarnya enak-enak amat. Gitu, nyaman, air nggak pernah beli, gitu, udara sejuk maupun yang lainnya. Sayuran ke kebun. Iya, ke kebun. Kapan-kapan main ke tempat saya. Insya Allah. Gitu. SMP, SMA di pondok. Ya ceritanya dulu tahun 97 saya pulang aktivis dari kampus. Nah, apa yang harus dikerjakan? Karena memang almarhum ayah saya menekankan ke saya, anak laki-laki, gitu. Pokoknya harus pulang kampung. Bahkan tanda kutip nih, melarang saya menjadi PNS. Gitu. Kenapa Alasannya karena waktu itu kan yang jadi PNS itu harus dipisahkan ke keluar daerah. Dulu nggak di daerah. Ada yang langsung ditempatkan di Sumatera, luar di Kalimantan, Jawa, ya? Jawa. Nah, saya pernah mencoba juga menjadi PNS sebentar. Tapi akhirnya saya memberikan patokan, silakan kalau adik-adik kakak yang perempuan boleh, tidak dilarang. Dan justru yang perempuan dibolehkan, yang laki-laki nggak boleh. Yang saya nggak boleh. Pokoknya kamu harus pulang ke kampung, teruskan pengabdian di kampung. Boleh beraktivitas di luar sepanjang masih bisa ada waktu untuk ngajar. Jadi saya aktivitas kewajibannya di kampung. Coba bayangkan, kampung saya itu kan di pelosok, Mbak. Jadi dari tengah perkampungan yang besar itu 1 kilo. Ini 1 kilo. Jadi kalau istilahnya Lebak lah, blok. Masyarakatnya waktu dulu hanya sekitar 7 rumah. Gitu, babakan lah istilahnya, begitu. Tentu logikanya secara ekonomi juga susah untuk mengangkat kehidupan market. Apalagi kemudian membuka lembaga pendidikan. Akses jalan tidak ada, transportasi tidak ada maupun yang lainnya. Tapi ingat prinsip dasar orang tua saya waktu itu, pokoknya kamu tinggal pulang nanti habis pendidikan ke kampung, kelola kampung, insya Allah ada rezekinya. Tapi yang diingatkan itu 3 hari menjelang meninggal, nitip adik-adiknya, ya bahasa Sunda, peperihan bapak mah tamat SD, tapi saya inginkan adik-adik kamu ataupun anak-anak bapak minimal semua harus S1. Gitu. Dari manapun rezekinya saya titip, dan titipkan ibu, karena bapak tidak pernah memberikan kebahagiaan dalam sisi materi. Kalau ada rezeki dan yang lainnya tolong hajikan. Itu 3 hari mau meninggal. Nah, ada lagi syarat, tolong jaga adik-adik yang perempuan itu, kawinkan kalau ada rezekinya, kalau ada jodohnya, tapi prinsip dasarnya yang bisa membantu kamu. Itu 3 hari mau wafat.
gitu ngomong ke saya. Nah akhirnya ketika meninggal, saya kan ingat terngiang-ngiang mana saya juga belum selesai kuliah gitu, mau jadi aktivis maupun yang lainnya. Waktu itu yang baru selesai itu yang kakak, yang adik masih semester 1. Kemudian yang adiknya lagi masih SMA kalau salah, yang adik lagi masih SMP. Yang bontot, yang laki-laki itu masih masih 4 tahun waktu itu. Betapa paniknya waktu itu kita bagaimana menghidup. Tapi doa yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang ini ya, terutama yang bontot mampu menyelesaikan S3, ya yang lain-lainnya rata-rata S2 lah, gitu meskipun petani maupun yang lainnya, dan tidak diajarkan dengan uang, gitu, yang dapat beasiswa maupun yang lainnya. Itu saya bukan takabur ya, tapi tahadus bin nikmah, syukuran orang kampung gitu, dengan serba kesulitan maupun yang lainnya. Ternyata ada doa orang tua yang paling kuat, kemudian penanaman disiplin, doktrin terhadap pola pikir dan pola perilaku, sehingga akhirnya adik-adik saya termasuk saya juga terbiasa dengan kekurangan, tapi kemudian tidak patah semangat gitu. Dan itulah yang terjadi pada posisi ini. Nah makanya ketika kemudian di keluarga saya juga kan akhirnya menjadi politisi. Gimana caranya adik yang perempuan harus selesai kuliah, sayanya juga harus dibiayai dan yang lainnya. Ya langkah taktis saya sampai muncullah politisi saya. Oke, Ya. kita akan bahas lagi lebih dalam lagi tentang politisinya. Sesaat lagi tetap di Potret, mengurai cerita Membingkai Asa. Menginjak dewasa, ia melanjutkan jenjang pendidikan ke IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di tanah perantauan, ia harus berjuang sampai pernah berjualan koran. Namun, ia juga termasuk mahasiswa yang aktif di organisasi kampus. Salah satunya Kopma yang berhasil mengasah kemampuannya dalam berwirausaha. Sebagai seorang aktivis, ia juga aktif menjadi bagian dari organisasi ekstra kampus, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Saat itu, ia banyak terlibat dalam gerakan mahasiswa dalam masa gejolak reformasi. Saat kembali ke kampung halaman, ia kembali melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta turut andil dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Salah satunya dengan mendirikan yayasan pendidikan berbasis pesantren. Kembali di Potret, mengurai cerita Membingkai Asa. Oke, Kak Asop, saya mau tanya, waktu Akang itu di SMP dan SMA, seperti apa menjalani kehidupan di pondok pesantren? Iya, saya pertama unik nih bapak saya itu. Uniknya gini, kakak saya waktu itu dari MI kan, Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD. Lancar-lancar saja, dia masuk sanawiyah, masuk aliyah, kemudian masuk ke IAIN, sekarang UIN, gitu. Dia nggak larang gitu. Pas giliran saya anak laki-laki, ya ingin mengikuti kakak masuk sanawiyah, bapak saya melarang. Pokoknya kamu harus ke SMP. Oh, dibedakan? Dibedakan. Nah, ketika kemudian lulus SMP, saya mau masuk aliyah, dilarang juga. Jadi Kamu apa harus masuk ke SMA, ngambil jurusannya eksak IPA. Gitu. Apa mungkin yang melatar belakangi kenapa Akang dibedakan? Ya bahkan ada kepedihan Mbak, waktu SMA nih. Saya akhirnya masuk SMA. Nah, singkat cerita ikut tes di IPB. Keterima. Iya. Marah bapak saya. Gitu. Ngapain mau belajar nyangkul jauh-jauh ke Bogor? Ijazah saya hampir dibakar. Lalu bapak saya menceritakan, bapak maunya kemana? Kamu pokoknya harus masuk IAIN. Jurusannya juga tafsir hadis. Kan aneh, kalau mau linier mestinya dari MI ke MTS, ke aliyah agama, kemudian ke tersadir. Ini enggak, saya selalu dibenturkan dengan pemberontakan gitu. Mungkin lagi menguji mental, membuat karakter dan yang lainnya. Nah itu waktu pendidikan. Tetapi ketika kemudian di SMP gitu, saya kebetulan tinggal di Cintawana.
gitu, dan dititipin di guru. Ya tentu dengan serba kekurangan, maka kebiasaan saya kalau habis ngaji malam itu membantu Pak Kiai. Yang tadi bikin es bikin itu es, bikin segala macam sampai malam. Kemudian betulin air gitu ke sawah maupun yang lainnya. Pagi-pagi pun demikian. Dan ternaknya juga kita urus. Nah, termasuk akhirnya saya orang yang paling dekat gitu. Karena disuruh-suruh kalau ataupun mau membangun pesantren biasanya saya yang disuruh ke Temuyanu segala macam. Nah, akhirnya pola karakter itu, keilmuan itu belajar dari alam. Pergaulan dari alam maupun yang lainnya. Kebetulan Pak Kiai itu dulu ketua MUI Kabupaten Tasik. Nah, tugas saya itu membawa pakaiannya, membawa kitabnya kemanapun. Akhirnya saya dikenal oleh kiai-kiai besar karena suka mengikuti. Kalau sekarang ajudan atau asisten. Kalau ajudan kan keren. Asisten lah ya. Asisten. Nah, itu sama. Sehingga pola pergaulan itu terbentuk seperti itu. Biasa bergaul dengan orang besar biasa gitu. Dengan masalah biasa. Tapi posisi kita ini posisi anak kecil dan yang lainnya. Iya, masih SMA kan? Nah, kemudian itu sejak SMP. Sejak SMP. Nah, badan saya kan paling kecil. Gitu. Celananya bolong, kasih tensoplas, tidak diikat, mana ada perempuan yang mau sama saya. Tapi saya dulu senangnya eksak. Ya, pelajaran favorit itu fisika, kimia, matematik gitu. Termasuk cerdas berarti di kelas? Enggak, cuma mau aja belajar. Berhitung. Nah, itu yang sulit. Kemudian kebetulan guru-guru saya ini pasti kalau masuk ke kelas ada PR. Nah, saya biasanya sebelum pulang ke asrama itu ngerjakan dulu Jadi sebelum pulang sekolah tuh dikerjain dulu. Karena kalau udah selesai baru pulang. Kenapa? Karena di sana kesibukan. Enggak, nunggu hasil jualan dari warung. Yang itu dibawa. Wah, kalau penghinaan dari teman-teman biasa, karena saya kan bawa ini kresek, dalamnya pisang, kehu, bala-bala gitu. Kemudian es saya tanggung gitu. Itu padahal lagi ABG nih. Udah ada caci tukang es tablet, tukang es kasih di babet segala macam. Tapi ada kebiasaan kalau PR eksak, saya cepat mengerjakan. Nah, teman-teman perempuan itu kan orang-orang yang berada nih. Dari kota-kota tuh, dari Jakarta, dari Bandung, dari yang lainnya bekalnya cukup. Gitu. Nah, guru itu kebetulan guru kimia agak keras gitu. Kalau nggak kerjakan PR dikedepankan maupun yang lainnya. Dihukum ya. Nah, saya itu orang yang paling dicari kalau tiap pagi. Maka meskipun kurang bekal, tapi telaktir jalan terus soal PR. Oke. Gitu. Akhirnya nyambung hidup. Dijual gitu. PR-nya. Nggak dijual dong. Tolong saya ajarin, nanti dikasih bakso. Tolong ajarin, saya dari nasi kuning. Itu cukup tiap bulan itu. Pokoknya favorit. Jadi saya bahagia sekali kalau kemudian guru eksak itu ngasih PR. Itu rezeki buat saya. Oke. Gitu. Kemudian Akang, ketika Bapak meminta untuk melanjutkan ke IAIN padahal Akang pengennya ke IPB, itu seperti apa rasanya? Sakit juga, saya kabur dulu. Kabur kemana? Ya, diem di pondok nggak pulang-pulang. Nah, waktu itu saya bersumpah, pokoknya saya tidak akan pulang-pulang. Nah, singkat cerita saya cerita ke Jogja nih, nggak ada kenalan, nggak ada apa-apa. Nah, kenapa saya ngambil ke Jogja? Itu di Cilembang waktu itu ada selebaran ekspos penerimaan mahasiswa baru. IAIN Jogja itu selembar di ruang tunggu bis. Nah, saya buka, ternyata masih ada 1 hari lagi besoknya pendaftaran. Iya. Gitu. Nah, kebetulan masih ada uang tabungan. Waktu itu saya naik kereta, tidak tahu yang dituju kemana, pokoknya ke Jogja. Jam 3 pagi kalau tidak salah nyampe di stasiun Tugu. Tidur dulu di musola, kemudian jalan ke Malioboro, baru tahu Malioboro nih. Dari Malioboro, nah kemudian ada bis jam 6 kalau tidak salah, itu kampus, saya naik aja. Gitu, udah naik, pakai celana lepis yang bolong di sini, rawis-rawisan, itu anak muda dulu, kaos capsuan, speed swallow. Nah, singkat cerita saya turun di UGM.
Nggak tahu itu UGM. Pokoknya Mas kampus di sini turun di UGM. Ikut ngantri. Daftar. Udah nyampe ke loket ditanya, mau jurusan apa? Jurusan tafsir hadis. Oh ini UGM nggak ada tafsir hadis. Akhirnya ngantri lama-lama, saya keluar dari barisan. Yes, Nah kemudian itu naik mobil Kobutri katanya yang kuning itu ke Jalan Timoho. Kita naik itu jam 10-an lah, jam 10-an. Ikut ngantri lagi. Udah panjang ngantri yang terakhir, ternyata sampai di loket saya dikeluarin sama Menwa. Kenapa? Kenapa pakai sandal jepit, pakai kaos Celana oblong, sobek, pakai celana sobek, nggak bisa daftar. Udah sampai frustasi nih, wah nggak jadi nih daftar gitu. Sambil merenung di Masjid Al Jamiah, masjid kampus, dia duduk sendiri di sana. Tiba-tiba ada seorang anak pasca sarjana orang Tasik. Saya masih ingat namanya Pak Ahmad Konit yang pernah menjadi direktur UMTAS nih, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Ya, saya ditanya, ada dari Sunda ya? Mohon Kang, mau apa kesusahannya? Saya ceritakan, saya habis daftar, mau daftar ke UIN tapi dikeluarin sama Menwa, tidak ikut daftar. Alasannya nggak pakai baju kemeja dan yang lainnya. Nah, udah aja sekarang ini sholat di sini, nanti ikut ke asrama mahasiswa pasca. Dia pinjemin celana. Bayangkan anak pasca saya kecil, itu udah diikat pakai tali itu. Saya ikut habis duhur ikut antri lagi pakai celana pinjaman. Celana pinjaman, baju pinjaman dari Pak Dokter Konit. Syukur, terima kasih Pak Dokter, saya jadi ini asup nih yang dulu. Nah akhirnya lolos lah, bisa daftar, punya kartu ujian. Tapi saya nggak ngomong ke Bapak, saya berada di posisi Jogja, nggak tahu dia. Pokoknya saya di Jogja karena saya uring-uringan itu inginnya ke Bogor. Nah mau pulang lagi habis daftar, kata Pak Konit, udah aja deh tinggal di asrama Akang sampai ujian. Gitu, nanti udah ujian lalu pulang. Saya bilang saya nggak bawa salin Pak, cuma yang dipakai ini aja. Saya udahlah, jangan dipinjem. Saya 1 minggu tuh nebeng di Pak Konit itu. Pinjem bajunya juga? Pinjem baju, pinjem segala macem gitu. Makan dan lain-lain? Nah akhirnya ikut tes, sudah tes, saya pulang. Apa saya pulang ke rumah enggak? Masih Pundung? Masih Pundung. Oke. Nah tapi akhirnya saya dicari karena ada panggilan lolos. Ya lolos tes gitu panggilan. Tapi saya masih mangkal. Nah datang ke rumah bapak saya jadi baik banget, nyembelih ayam, ambil ikan gitu, dipasakin. Kalau ada apa tuh syukur, pokoknya nanti kuliah di Jogja. Tapi saya masih mangkal karena cita-cita saya ingin menjadi insinyur pertanian. Kenapa gitu. Kakang menikah pengen jadi insinyur pertanian? Karena saya diajari waktu itu guru favorit saya kan biologi, kimia, fisika, pelajarannya itu. Yang diambil kan mekanisasi pertaniannya, bukan alat bertaninya. Betul, bukan cara bercocok tanam kan. Tapi ayah saya ngomongnya sampai keras. Kalau mau belajar macul, ngapain jauh-jauh? Saya beliin ke Pak Anu gitu. Kan pola pikir itu belum nyambung. Nah, oleh karenanya ketika tahu ya jengkel juga. Nah, tapi di sana akhirnya saya nerima. Nah, ketika ke Jogja baru saya dibeliin. Ingat dibeliin sepatu itu waktu itu. Sepatunya Pila. Ya, yang segini tuh engkel. Gitu. Celana lepis baru satu kali dibeliin seumur. Mungkin jual padi entah apalah. Itu. Tapi karena saya udah luluh akhirnya diambil. Nah, ketika ke Jogja saya mau diantar, saya nggak mau. Singkat cerita, saya ke Jogja. Nyari kos sendiri dan yang lainnya. Nah, demo saya masih berjalan. Saya nggak mau ketemu sama ayah. Selama perkuliahan di Jogja? Dikirim duit saya kembalikan lagi. Gitu. Maka akhirnya di sana lah jadi gembel. Jualan koran, jadi lover, kemudian jualan mie ayam. Gitu. Pokoknya apapun yang bisa dijadikan uang, barang bekas dan yang lainnya. Tinggal di segala macam. Kalau tidak salah hampir 2 semester saya nggak ketemu orang tua. Kalau nengok
ada di perpus, ada di jadwal kuliah saya lebih baik tidak masuk kelas. Pokoknya menghindar saja, gitu. Karena ya masih ada jawab. Nah ternyata sikap mental itu, pemberontakan itu di dunia politik perlu, ya perlu gitu. Mungkin jawaban saya sederhana. Bapak saya ini ingin memberikan citra mentalitas dulu soal IQ nomor sekian. Tetapi yang penting kuat dulu mentalnya. Emotional quotient ya. Mentalnya kuat dulu. Ada kemauan gitu. Bahwa hidup ini tidak selalu linear dengan keinginan. Gitu. Bahwa hidup ini harus kompromi. Bahwa hidup ini harus adaptasi. Gitu. Dan di atas segala-galanya ada Tuhan dan orang tua yang harus ditaati. Di atas kecerdasan anaknya, di atas keberanian anaknya, ada yang lebih cerdas insting nalurinya orang tua. Saya memahami itu, gitu, memahami itu akhirnya. Oh, baru ngerti, gitu. Kenapa anak laki-laki? Karena saya langsung menjadi beban tanggung jawab mungkin, mengurus adik, mengurus masyarakat maupun yang lainnya. Kalau semua serba diberikan fasilitas mungkin lain. Selama berkuliah kan, Akang selain berkuliah, Akang juga menjadi seorang aktivis. Itu apa yang membawa Akang ke sana? Ya, saya kan senang bergaul. Gitu, dan lagian tadi disampaikan awalnya kan dari urusan perut, bekal kurang maupun kalau jadi aktivis kan nggak kelihatan ya. Kalau kelihatan maksudnya ikut kegiatan acara gitu, jadi seksi konsumsi segala macam, ikut makan lah segala macam, dan ya esensi lah. Nah kebetulan waktu itu kan era reformasi, lagi dunia kampus lagi setelah dikekang sekian lama. Tapi memang akhirnya saya bergerak paling banyak di ekstra kampus, kemudian di kegiatan ekonomi. Kalau ke UIN Jogja tanya tahun sekian, itu nama saya itu populer. Karena saya aktif di KOPMA, Koperasi Mahasiswa, wira swastanya di sana, gitu, dan mengelola banyak aset. Ya, dari mulai ketika itu ada warung postel, toko buku, kantin, toko kopi, kemudian kafetaria, sehingga kemudian menjadi raja duit di kampus lah, boleh dikatakan kayak gitu. Asetnya cukup banyak karena ada SHU. Nah, saya kebetulan menjadi pengurus. Akhirnya bidang usaha lagi, kan tahunya Tasik itu tukang bisnis. Nah akhirnya jiwa entrepreneur itu terasa di sana. Terasa sampai menjadi, ya katakanlah tanda kutip mungkin manajer kalau itu, membawahi 48 karyawan dengan aset waktu itu 1,1 miliar gitu, dan laba bersih 285 jutaan gitu. Nah SHU saya itu cukup untuk membayar kuliah, bahkan untuk membayar adik saya kuliah, kan dibawa, yang satu dibawa kuliah ke sana, ke Jogja. Nah, gitu, dibawa akhirnya. Mampu ngirim. Jadi terbalik saya. Kalau pulang ke Tasik itu kalau punya duit. Kenapa kalau tidak punya duit? Saya nanti akan kesulitan pulang lagi ke sana, nggak punya ongkos karena ibu tidak untuk itu. Makanya jarang pulang. Gitu. Nah, di sanalah dari mulai lover segala macam, punya warung makan, punya segala macam gitu. Kemudian akhirnya ada salah satu pengusaha yang mempekerjakan saya di luar kuliah, ya ceritanya di manajer lah. Nah waktu itu ya syukur alhamdulillah sampai saya akhirnya ikut daftar pertukaran pemuda abad 21 di tahun 95 itu. Ya terkirimlah 14 orang dari berbagai perguruan tinggi itu, termasuk UI, PB, IKIP, Bandung, Unpad. Dari Jogja itu yang terkirim dari UNY, dulu IKIP, kemudian dari UGM, kemudian dari UIN saya. Masuklah ke Kyoto, Jepang. Nah saya lagi di Kyoto, bapak saya ini sakit. Sakit. Nah pulang akhirnya tidak kembali. Begitu. Untuk kegiatan ekstra kampusnya, Akang aktif di mana saja? Saya ekstra kampus di HMI. Ya dari mulai sekretaris komisariat di fakultas, kemudian ke Korkom, kemudian ke cabang sampai ke Badko, gitu, di himpunan mahasiswa Islam.
termasuk di Kopindo, Koperasi Pemuda Indonesia. Itu aktivitas sehari-hari, dan memang nyaris saya tidak ada di kos-kosan. Sibuk Ke sana kemari, apalagi kalau yang sudah di di forum HMB. Itu pasti di tengah-tengah waktu itu kan masih kencangnya gerakan-gerakan reformasi. Ada pengalaman demokrasi. demo yang sangat akan berkesan dan ingat? Ya, saya langganan tukang ditangkap. Ketangkap sering Karena dulu waktu eranya reformasi. zaman saya, aktivis yang jadi itu seberapa lama ditahan gitu. Jadi makanya dulu itu sengaja saja pingin ditahan sebagai prestisius. Gitu ya. Gitu. Tapi selama ditahan nggak pernah diperlakukan semena-mena gitu? Enggak, kan kalau ditahan di itu asumsinya bukan di penjara, tapi minimal di lingkungan ya Polres gitu, bantu-bantu mahasiswa biasanya dipekerjakan layaknya orang. Ya kadang mohon maaf jangan diikuti ya adik-adik sekalian, dulu itu dianggapnya liburan gitu. Oh, itu sebagai liburan ya? Kan di kampus tidak ada kegiatan, itu bekal kurang. Kalau ditahan kan lumayan makan. Ada makanan gratis. Beda dengan yang sekarang gitu. Berapa lama Kang jadi aktivis? Selama kuliah itu terus seperti itu jadi aktivis? Iya, gitu. Iya, makanya kalau saat sekarang ini jadi hukum karma. Saya di tempat pekerja saat sekarang ini langganan menerima demo. Oke. Ya, nggak pernah marah katanya. Nggak pernah marah karena dulu Akang yang seperti itu. Itu hukum alam. Ya, tapi kan itu jiwa kritis mahasiswa itu kita harus pahami, harus kita salurkan juga. Nggak boleh kemudian teman-teman di Kakang, ada adik-adik kita ini. Makanya saya kadang-kala suka senang juga kalau kemudian ada yang kritis galak-galak. Sering kali pernah saya dilempar juga sama aqua, gebrak meja maupun yang ditunjuk-tunjuk dan yang lainnya. Lempar aqua itu apa Kang? Ya karena jengkel mungkin kesalahan mereka. Kalau bakar ban biasa. Nah saya salah satu katanya anggota DPRD Kabupaten Tasik yang jarang marah kalau nerima demo. Makanya sering koordinasinya tolong dibantu. Nah, saya yang di mental saya waktu itu, wah ini hukum karma. Dulu saya yang suka seperti begitu. Wajar kalau sekarang adik-adik saya seperti begitu. Rasanya seperti begitu. Okay. Makanya, kita akan lanjutkan lagi. Tahan Kang, ini makin seru ceritanya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Hanya di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Dari semua partai yang ada, Partai P3 menjadi pilihan Kang Asop bergabung dalam dunia politik. Pada tahun 2009, ia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Dan saat ini, ia masih mengemban amanah tersebut. Kang Asop bukan hanya dikenal sebagai seorang politisi, tapi juga dikenal sebagai seorang ajengan sekaligus guru yang giat memperjuangkan pendidikan masyarakat. Kini, ia juga memimpin pesantren Darul Abror. Baginya, aktif di dunia politik adalah jalan untuk berbaur dengan semua lapisan masyarakat, sekaligus melatih mental supaya menjadi pribadi yang rendah hati. Kembali di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Makin seru ceritanya, kita akan lanjutkan kembali Kang Asop. Kemudian setelah lulus dari kuliah, Akang kembali ke Tasik. Iya. Apa yang dilakukan pertama kali setelah kembali dari kuliah? Ya biasa, adaptasi dulu dengan lingkungan, karena saya di frame berpikir itu mau takdim taat terhadap ayah saya, harus di kampung. Maka langkah yang pertama biasa saya aktif di masyarakat gitu. Nah waktu itu tahun 99 yang namanya aktivis kampus itu agak-agak lagi laku-lakunya. Laku gitu. tuh? Untuk menjadi pemateri, kemudian dakwah, ceramah, pokoknya
waktu itu ngambek terhadap pemerintah itu Musim. Musim. Laku ya. Nah, keberanian kita akhirnya kan terwadahi, tersalurkan di sana. Maka saya mulai mengikuti banyak kajian ke kota. Ya, ke teman-teman aktivis di kota. Ya, Kota Tasik waktu itu belum berpisah antara kota dan kabupaten. Ya. Ya, ikut kajian di Masjid Agung, kemudian di Ormas dan yang lainnya. Karena saya sadar saya dibesarkan di luar. Gitu. Nah, termasuk akhirnya saya juga tidak melupakan ikut di komunitas saya, ya di pesantren. Ikut pengajian ke Manonjaya, ke Cintawana dan yang lainnya, kalau malam Jumat yang lainnya, ngalogat lah istilahnya. Karena kita sadar sudah agak lama gitu. Kenapa? Karena saya sadarnya pulang ke kampung, pasti tradisi itu yang dipakai. Beda dengan di kampus. Di kampus kan analisis gitu. Maka kalau mondok lagi mungkin nggak mungkin udah tua. Akhirnya ikut seperti begitu. Nah, ketika 97 menjelang 99 kan itu pemilu 97. Nah, kemudian ada reformasi 99. Nah, saya cukup populer di lokal daerah. Nah, akhirnya waktu itu kan multipartai. Ya, multipartai. Nah, mungkin anak-anak muda yang punya keberanian aktivis di kampus itu dibidik sama sama elit-elit politik. Nah, termasuk saya waktu itu akhirnya di PPK kecamatan ada beberapa SK pengurus partai politik yang namanya sama. Menunjuk Hampir lima partai itu ya partai Islam. Itu saya sebagai ketua kecamatan. Itu. Padahal saya enggak. Karena memang ikut berkumpul di ini. Oh, ini yang suka ngomong mungkin barangkali gitu. Akhirnya cocok buat SK. Nah, akhirnya saya dipanggil oleh PPK. Ini waktu itu disebut Ustadz. Tadi mau pilih yang mana? Padahal saya belum ke politik gitu. Ya, belum mau ikut ke politik. Nah, lalu saya bilang begini, wah, kalau mau membuat lembaga, ini kan harus populer. Ya, sementara beda dong. Orang tua saya udah lama meninggal. Ya, tahun 93 sebenarnya, pokoknya ada jeda panjang, udah tenggelam. Dan saya juga aktif dibesarkan di luar. Nah, pikiran saya, langkah yang paling cepat untuk menaikkan popularitas itu melalui politik. Nah, lalu kemudian kenapa saya di P3? Karena lingkungan kampung saya sekitar itu jangankan di alam kebebasan, di Orde Baru saja ya lihatnya gambar Ka'bah saja, kayak doktrin gitu. Ya, pokoknya nggak bisa dirubah. Kalau gambarnya Ka'bah zaman eranya Partai Golkar, PDI, kemudian P3 di kampung saya itu. Nah, saya tak mungkin kemudian berkonfrontasi dengan warga, kecuali mengikuti alur warga yang terbanyak. Yang terpenting warga kemudian senang. Nah, maka akhirnya itu bagian dari adaptasi. Nah, ketika kemudian saya menjadi aktif politik, waktu itu kan orator. Seneng-senengnya ada Rajaban, Muludan maupun yang lainnya, itu yang diundang itu yang kritis terhadap negara. Saya akan tersalurkan juga. Maka waktu itu hanya ya eranya pidato berbau politik lah. Nah, saya populer banyak di Onang. Gitu, hampir seluruh pelosok Tasik itu namanya Kiai Muda. Gitu. Akhirnya kemana-mana tiap pagi ada angkara sehari ada 4-5 jadwal gitu, Cikalong ke pelosok-pelosok segala macam. Itu seneng nggak tahu. Ya, akhirnya menjadi tren. Gitu, menjadi tren market. Istilah Kang Asop di sana muncul. Nah, wah kalau begitu memang ini bagaikan mata uang antara politik dengan agama ini harus saling bertautan, itu saling menguatkan, gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya ditunjuklah memilih jalur di P3. Itu merangkak, dari mulai sekretaris ranting desa lah, gitu. 97 itu baru turun itu, kemudian 99 naik ke kecamatan, sekretaris juga, gitu terus lama. Nah, ingat waktu itu akhirnya tembus juga ke elit P3. Ya, Pak Tatang waktu itu. Ya, maka saya ingat itu elit partai banyak yang datang.
Ya banyak yang datang ya. Saya sepanjang itu partai-partai manapun yang ngundang ya dihadiri aja. Tapi nggak bisa seperti begitu, harus menentukan satu sikap pilihan. Nah akhirnya 99 kemudian reformasi gitu, dan itu pun saya akhirnya dinikahkan karena kalau ada gerakan-gerakan di kota itu pasti ikut gitu. Nah sementara terpinggirkan. Nah akhirnya pernikahan. Dinikahkan. Ya, dinikahkan itu maksudnya oleh guru saya. Tidak mencari sendiri. Oleh guru saya gitu, Pak Kiai Haji. Karena dulu katanya waktu lagi sakit ayah saya dijenguk oleh Pak Kiai Haji Ayub Saifullah dan Cintawana karena saya dibesarkan di sana. Kemudian beserta Pak Kiai Haji. Katanya ayah saya pernah bilang nitip si Jalu bahasanya. Itu rada bedegong pemberontak lah katakanlah. Nanti karena mau ditempatkan di lembur, cariin jodohnya yang satu ideologi dari pesantren, gitu. Nah kemudian nanya, ada nggak yang ada, katanya yang suka ikut terdah sama adenya, karena istri saya itu kebetulan satu kelas dengan adik saya. Gitu ada, karena beda kalau laki-laki ikut ke temennya paling ngaliwat makan, kalau perempuan bisa ikut bantu-bantu kan. Nah ya saya lagi sakit mungkin ngasih air dan yang air dicari itu. Nah tapi saya kan belum siap nikah, masih jadi pemberontak. Nah singkat cerita saya 3 hari itu dikabari harus nikah. Sempat kabur juga, kabur lagi. Karena belum punya duit. Belum punya duit. Nah, singkat cerita, waktu mau nikah, saya itu kan berada di Jogja. Antara jadi nikah atau tidak, jadi nikah atau tidak. Akhirnya malam-malam saya naik kereta, mikir 3 malam tidak tidur, kebawalah ke Cicalengka. Ketiduran di kereta. Padahal pengantin sudah nunggu semua. Ya pulang naik elop pakai celana ini lah ditunggu pengantin dan yang lainnya. Mau di akadan ada lagi kejadian. Pak Habibie dilantik, Pak Harto mundur. Akhirnya saya ditinggalin pengantin itu oleh penghulu. Karena lihat dulu, tonton dulu pelantikan Pak Habibie. Ya itulah kenyataannya. Nah tapi kan tetap saja suasana seperti begitu, saya belum punya rumah dan yang lainnya, dan oleh Pak Kiai dititipin beberapa murid lah. Ada 9 orang entah berapa ya, mulai dari lapang pingpong saya akhirnya ngajar, membuka lembaga pendidikan. Itu dari mulai SMP, kemudian Alia, SMK gitu ya. Alhamdulillah sampai dulu ngajar 5 pelajaran agar tidak ada honornya. Tapi kan tetap ekonomi harus jalan. Nah akhirnya saya 99 sudah mulai aktif di partai maupun yang lainnya. Sempat juga 2 tahun jadi tukang ojek di Cilembang. Gitu. Karena malam-malam itu tetap kan udah nikah. Iya. Harus menafkahi. Sementara saya dibilang ustadz. Gitu. Mana mungkin kan kalau ngojek di rumah naik kemudian bayar. Ya, motornya juga buat sewa di tetangga. Namanya Pak Maksum. Pak Maksum pengojek gitu. Jadi kalau habis ngajar saya malam minjem. Ceritanya minjemnya mau jadwal pengajian, padahal enggak. Ngojek di ngantor ke Toraja, ke Bojonggambir. Yang penting subuh itu harus sudah berada di lokasi. Jadi kalau dapat 20.000, 10.000 yang punya ojek 10.000 saya kasihkan ke istri. Itu selama 2 tahun. Gitu. Kehidupan itu terus di tukang ojek maupun yang lainnya. Ya lama kelamaan 9 akhirnya saya dikenal di partai. Banyak yang ngundang, banyak yang sekarang 2024 baru di 2004 dimintakan oleh Pak Bupati ketika itu Pak Tatang, Pak Hakim datang ke rumah harus nyalon. Saya soal terhadap ibu saya, apa motivasi nyalon? Saya sederhana mah, pokoknya nyalon itu tidak berdinisbikan sebagai ingin menjadi anggota dewan. Tapi saya ingin promosi lembaga bahwa saya punya sekolah, punya pondok, punya yang lainnya. Mumpung masyarakat banyak yang ngundang, maka jualan saya waktu itu, pokoknya saya nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Tapi izinkan kalau kemudian anaknya saja
titipkan di saya, makan bareng makan, tidak meremang tidak. Nah oleh sebab itu waktu itu targetnya kalau saya nyalon, anak didik naik, berhasil meskipun tidak menjadi anggota dewan. Tapi kalau kemudian saya jadi anggota dewan, siswa tidak naik, saya tidak berhasil. Syukur alhamdulillah waktu itu kalau tidak salah naik sekitar 127 atau berapa siswa itu hasil pemilu pertama. Dan saya mendapatkan suara hampir 9 ribuan. Lolos? Waktu itu nomor urut. Saya kebetulan nomor urutnya di bawah karena kasih kader. Kalah sama yang 1000 berapa. Nah oleh sebab itu akhirnya popularitas saya naik. Asop orang P3, tapi saya tidak jadi dilantik. Juara tanpa piala. 9.000 kalah sama 1.300-an lah. Gitu. Nah investasi. Nah akhirnya Pak Tatang, guru mentor saya bilang, ya udah kalau gitu lebih cocok di dunia pendidikan. Ya maka ketika itu ada kerjasama IDB, Islamic Development Bank, membuka pesantren SMK berbasis komunitas pesantren. Nah saya salah satu yang diundang di Kediri, diongkosin oleh pemerintah daerah ke sana harus membuka SMK komunitas dengan siswa waktu itu kalau tidak salah 13. Ya awal-awal gitu, langsung jadi kepala sekolah. Ternyata ada prinsip yang saya anut, mending pilihan, mending letik jadi hulu, mending gede jadi buntut. Asal ulah gede hulu. Nah ternyata ketika saya jadi kepala sekolah itu, saya duduk bareng dengan kepala sekolah dulu saya. Padahal saya muridnya hanya 13. Dia ratusan, bahkan ribuan. Tapi saya bangga bisa membuat duduk satu nama. Kalau penampilan paling gaya, pakai jaket, pakai dasi segala macam. Jadi akhirnya saya selevel jadi pemimpin meskipun kecil. Itu sebagian mahasiswana sedikit. Tapi kan udah jadi direktur. Sama. Nah akhirnya semangat dan yang lainnya di support. Maka waktu itu tahun 2000 berdiri Aliyah. Saya aliyahnya beda juga dengan yang lain. Karena kalau dulu identik aliyah itu keagamaan, saya aliyahnya itu kejuruan. Namanya MAK. Nah, dinisbitkan bahwa aliyahnya kalau dulu itu SMEA. Maka saya ada aliyah yang namanya Madrasah Aliyah Kejuruan di pemasaran dan administrasi perkantoran. Gitu. Nah, SMK teknologi. Itu ada 6 jurusan. Sayanya dari teknik hadis nih, kepala sekolahnya. Harus teknologi yang lainnya. Nah oleh karenanya jiwa politiknya naik lagi. Saya selalu membelikan buku. Kalau ataupun ada guru, ada staf dan yang lainnya bercerita tentang pengembangan, saya senang mendengarkan. Pak harus begini. Ya udah, kalau Pak buku ini harus dibeli, saya beliin. Tapi harus dia baca. Saya tidak mau kemudian merekap dan ternyata kalau mau rapat itu sebenarnya bahasa dia, karena kita nggak paham. Nah lama-lama alhamdulillah posisi pada hari ini ya kurang lebih siswa di saya lebih dari 900-an. Oke. Bapak sibuk di dunia pendidikan. Bagaimana bisa kembali ke dunia politik? Iya, tahun 2004 kemudian 2009. Nyalon lagi? 2009 saya nyalon lagi. Ya dimintakan nyalon lagi. Ya udah lumayan gampang gitu. Karena sudah punya 9.000 suara di tahun di 5 tahun sebelumnya. Saya terpilih di 2009 gitu waktu itu dan ya sampai sekarang. Rasanya dari seorang aktivis tiba-tiba nyemplung ke tempat yang biasa Bapak soroti dan kritisi itu seperti apa rasanya? Ya itu uniknya hidup. Jadi jangan di zona nyaman terus. Ya mungkin kalau istilah saya selalu mengatakan setiap kehidupan itu kalau istilah ibadah haji ada 2, ada mikot jamani, ada mikot makani, ada ruang, ada waktu. Kita tidak mungkin, jabatan pasti ada batasnya, umur ada batasnya, kemudahan kita juga ada batasnya, semangat kita ada batasnya. Oleh sebab itu di dunia politik kalau saya istilahkan istilah saya harus menganut aliran politik integratif. Itu etik integratif ya Kak. Dunia politik kan udah kompetisi bener. Ya jangan mau kemudian jangan inginnya menang terus. Pasti di dunia kompetisi ada kalah, ada yang menang. Gitu. Kemudian ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Betul. Nah, kadang kala politisi saat sekarang ini kan pundungan. Kalau kemudian tidak diakomodir kabur.
Ya, saya ingat waktu 2014 saya Bapilu, ya Badan Pemilihan Umum. P3 pernah meraih 14 kursi waktu itu di era keemasan di Kabupaten Tasikmalaya. Kan kalau di dunia yang lain itu mesti prestasi. Ya. Ya, yang mengatur desainer gitu lah. Kemudian mengatakan gitu. Di dunia politiknya seperti begitu. Ini bahaya nih. Justru dianggapnya bahaya. Saya sempat juga dipretel itu. Di alat kelengkapan dewan, anggota banggaannya copot. Kemudian pimpinan komisi copot. Jadi anggota saja di struktur partai hanya jadi kader. Nah makanya karena kita sudah terbiasa, wah ini biasa saja. Urusan politik kan seperti begitu. Pergolakan politik sudah biasa seperti itu. Nah makanya bagi saya, kenapa saya nyaman di dunia politik begini Mbak? Sederhana saja. Di rumah itu di kampung, saya kan raja kecil. Karena yang mendirikan kampung, lembaga, kemudian adik-adik yang mimpin juga, semua termasuk mantu itu yang saya waliin. Ibu saya juga manut gitu kalau dalam konteks yang lainnya ikut. Siapa yang mengkritik saya di rumah? Kayak raja kecil, guru cium tangan ke saya, murid apalagi. Saya salah mungkin nggak ditegur, bener banyak syukur. Nah ketika turun di dunia politik, orang ada yang mencaci maki, ada yang mendemo, bahkan ada yang kritisi dan yang lainnya. Oh hidup ini harus dicas dong, supaya kitanya tidak takabur. Gitu. Maka bagi saya aktif di politik itu adalah ujian mental, mengukur diri agar kita tidak menjadi besar kepala yang tadi. Begitu. Oleh karenanya pergaulan kan dengan baik sekarang, kenal dengan Kang Muhajir, kenal kemana-mana. Saya termasuk orang profil. Kenapa demikian? Karena yang dititipi anak didik saya ini karakternya macam-macam Mbak. Ya, yang satu ugal-ugalan, yang satu alim, yang satu cengengesan, yang satu menyenangkan gitu. Nah, ketika aktif di politik, saya biasa bergaul dengan berbagai macam orang. Karakter. Bahkan karakternya juga yang abu-abu juga. Nggak tahu hatinya segala macam kan. Betul. Di dunia politik hari ini menjadi teman, tidak ada teman yang bisa menjadi musuh. Seperti apa Kabupaten Tasikmalaya di mata Akang saat ini? Ya, bukan hanya Tasik. Politisi lagi tidak diuntungkan pada posisi hari ini. Kenapa stigma publik pada penyelenggara negara ini lagi titik yang terburuk menurut pengalaman. Kepercayaan masyarakat. Ya. Masyarakat, karena memang apalagi dengan saat sekarang datang pandemi. Ya, sekarang ketidakpastian itu kenapa demikian? Karena memang arus informasi sekarang lebih cepat. Gitu. Masyarakat lebih cepat menerima dari gadget dari yang lainnya. Oleh karenanya bagi politisi pada posisi ini kalau kemudian tidak beradaptasi dengan elaborasi dengan dunia-dunia seperti ini, ya tertinggal dong. Gitu. Karena waktu sekarang waktu transparansi. Gitu. Dulu orang yang tidak turun ke lapangan itu dianggap kemudian tidak aspiratif. Hari ini orang yang main medsos dengan orang yang ke lapangan itu kalah, Pak. Dengan orang yang main medsos. Iya. Gitu. Nah, citra ini juga ya adaptasi ini beda zamannya dong. Maka seorang politisi dulu dengan saat sekarang itu ya harus menyesuaikan dengan lingkungan. Saya sudah beruban meskipun baru usia 50 dan yang lainnya. Ya akhirnya tadi itu ya tablik akbar oke, balik akbar oke. Harus menyesuaikan. Gitu. Tapi dalam norma-norma tertentu. Betul. Gitu. Ini Akang, persiapan untuk 2024 seperti apa? Saya termasuk orang yang taat itu ke partai. Bagi saya terus terang kalau di lokal di daerah di Kabupaten Tasikmalaya kan maaf bukan takabur, sudah malang melintang, tinggal generasi saya tinggal beberapa orang. Gitu. Tetapi ada prinsip yang saat sekarang ini belum dicabut oleh ibu saya. Kata bapak saya, silahkan beraktivitas di luar supaya tidak meninggalkan ngajar. Kan gitu. Itu yang kemudian bagi sebagian orang itu membelenggu saya gitu. Nah, kenapa saya aktif di Tasik terus? Karena keburu gitu. Kalau misalnya ke provinsi, pasti meninggalkan. Ke pusat meninggalkan. Nah, jiwa panggilan ingin seperti yang lain. Itu oleh sebab itu pilihan saya hanya dua. Kalau di Tasik, kalau masuk lagi di legislatif,
Kalau bukan perintah partai sudah malu, Pak. Gitu ya, beri kesempatan yang muda-muda. Tapi kan Akangnya mungkin manuver. enggak, Eksekutif. di politik itu yang ditakuti di politik itu satu Gusti Allah, kedua malaikat pencabut nyawa, ketiga ketua partai. Politisi itu tuh di samping Oke. istri mungkin yang galak. Kalau HP-nya diumpetin. Gitu. Nah, oleh karenanya bagi saya ke pimpinan partai ya silakan saja. Kalau saya siap sih. Namanya ditugaskan. Tapi yang ramai sekarang di P3 yang dibicarakan siapa? Sudah adakah untuk calon Iya bupati? kan gini, dulu kalau perkawinan politik itu di lokal. Kalau sekarang kan partainya di pusat. Oke. Nah, itu yang susah. Jadi ketua-ketua DPP yang taunya ditugaskan ataupun tidak. Tetapi sebagai kader jangankan ditugaskan di eksekutif. Ya, tidak ditugaskan pun harus siap. Itu udah biasa. Tapi sudah ada wacana kah kan yang melamar atau yang mendekati gitu ke Akang? Ya kan sekarang belum dibuka kerannya, pileg dulu dong. Tapi saya dengar sudah rame-rame tuh sudah ada yang membuat statement akan mengawini ini, mengawini itu. Gitu. Belum. Itu mah hanya heroi mengheroi. Oke, apa tuh heroi mengheroi? Ya, deket PDKT, padahal yang ngawinkannya di atas. Oke, baik. Menyenangkan sekali berbincang dengan Akang, tapi sayang kita terbatas oleh waktu. Saya berikan kesempatan Akang untuk memberikan closing statement untuk pemirsa Baraya Priangan semuanya yang menonton. Silakan. Baik pemirsa, jangan tabu dalam beraktivitas di dunia politik sekalipun, karena memang Kabupaten Tasikmalaya ini milik publik, milik umat gitu. Saya atas nama pribadi dan tentu pengurus pimpinan partai politik, ini 2024 ini sudah dimulai dibuka keran demokrasi. Bagi yang kemudian berkesempatan, kami silahkan. Nah, terkait dengan kegiatan ini, tentu saya menitipkan terima kasih yang setinggi-tingginya bagi seorang ASOP, ini apresiasi yang sedalam-dalamnya. Tentu bagi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tidak mungkin terlahir tanpa perubahan yang berarti, kemudian akuntabilitas, transparansi dan yang lainnya. Ini Priangan ini sudah membuka keran komunikasi dan saya sangat terbantu. Silakan gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya, dan saya pikir tidak hanya untuk ruang politisi, mungkin nanti ada ruang-ruang yang lain bagi para kiai, para ustadz, sebagai entrepreneur maupun yang lain memanfaatkan ini. Ini bagian daripada edukasi publik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ke priangan.com ya. Dan tentu sejarah karena ini tidak mungkin terhapuskan. Pasti jejak digital ini akan ada dan mungkin anak cucu saya nanti akan menonton. Kakeknya yang cengengesan di priangan.com. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Asop Sopyudin, politisi Partai P3 yang juga merupakan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Baraya Priangan, terima kasih sudah setia selalu menonton Potret. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Irma Normalia mohon undur diri. Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.